Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam acara Renungan Firman Tuhan. Kali ini dengan tema mukjizat. Bagaimana supaya terjadi mukjizat? Mukjizat itu adalah hal yang di luar akal pikiran. Bukankah kita ini sering menghadapi kesulitan di luar akal pikiran? Bukankah kita sering mengalami sesuatu yang membuat pikiran menjadi buntu? Nah, dari firman Tuhan banyak persoalan yang dibuat oleh Tuhan Yesus menjadi kelar, menjadi ada jalan keluarnya. Ingatlah peristiwa yang dialami oleh Hana, seorang perempuan yang mandul, dan sudah dikatakan bahwa kemandulannya karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Pada satu saat Hana terus berdoa kepada Tuhan. Ia mencari Tuhan dengan Nabi Eli. Sehingga satu ketika ia menangis terus-menerus, sehingga Eli berpikir bahwa perempuan Hana ini sedang mabuk. Tetapi Hana berkata, "Saya bukan mabuk, Tuhan. Saya sedang mengalami satu kesedihan karena saya punya persoalan hidup, bahwa aku tidak punya anak." Lalu Nabi Eli berkata, "Tahun depan seperti sekarang kamu akan melahirkan." Dan benar saudaraku, Hana yang mandul karena Tuhan bilang bisa berubah, ia menjadi punya anak. Ingatlah juga dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1-2, yaitu Raja Hizkia, yang juga Tuhan sudah katakan bahwa ia akan mati. Tetapi Raja Hizkia berdoa minta kepada Tuhan supaya ia disembuhkan, supaya Tuhan ingat akan ia. Lalu Allah juga menjadi berubah dari keputusannya, sehingga ia memanggil Yesaya dan berkata, "Pergilah kembali kepada hambaku Hizkia dan katakanlah kepadanya bahwa ia tidak jadi mati tetapi hidup." Saudaraku, juga ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah melakukan satu mukjizat, yaitu membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Lazarus sudah mati 4 hari, tetapi Maria dan Marta datang kepadanya dan berharap Tuhan bisa tolong. Dan Tuhan telah membuat Lazarus kembali dengan berkata, "Lazarus, keluarlah." Lalu Lazarus keluar dari kuburan dan ia hidup lagi. Saudaraku, begitu juga orang buta yang sejak lahir sudah buta. Waktu itu Yesus berkata, murid-murid berkata, "Apakah orang buta ini akibat dosanya?" Tetapi Yesus berkata, "Bukan, tapi karena Tuhan ingin satu pekerjaan Allah ada dari dia." Maka Tuhan berkata, sehingga ia sembuh, maka sembuh. Dan banyak lagi persoalan yang mustahil bagi pikiran kita, dibuat Tuhan menjadi nyata, tertolong. Saudaraku, apakah yang menjadi rahasia dari mukjizat? Mukjizat itu dikatakan Tuhan, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Iman adalah salah satu senjata untuk mengadakan mukjizat. Dengan iman maka mukjizat bisa terjadi. Menurut Ibrani pasal 11, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan harapan terhadap sesuatu yang tidak kita dapat. Tetapi Tuhan bisa melakukan segala sesuatu karena ia percaya. Percaya itu dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 17, bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saudara, kalau kita ingin punya besar iman, maka dasarnya ialah kita harus sering mendengarkan firman Tuhan. Firman yang membangun, firman yang menguatkan. Tentu dengan membaca Alkitab atau dengan mendengarkan renungan-renungan baik dari YouTube ataupun dari TV atau dari radio. Saudara, satu lagi ialah bahwa Tuhan berkata bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa. Oleh karena itu dosa juga dalam Yohanes pasal 9 ayat 31. Kita harus selesaikan dosa. Jalan penyelesaian dosa, Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
kita punya dosa, tapi ada jalan keluar, yaitu dengan mengaku dosa. Nah, kalau kita berdosa, lalu kita mengaku, maka dosa kita diampuni. Syarat yang dua ini kalau kita kerjakan dan kita percaya, maka kita bertobat, maka mukjizat pasti akan terjadi bagi kita. Terima kasih, Tuhan berkati, sampai jumpa. Salam.